Baik pemirsa, diskusi tentang HPL versus HGB dalam konteks lahan Hotel Sultan akan saya bicarakan lagi dengan dua narasumber. Ke Pak Asrun, saya bacakan Pak, ada satu pernyataan dari Direktur PPK GBK, Bapak Rahmadi Afif Kusumo, bahwa dalam diktum pernyataan pengadilan ke-6, diktum yang ke-6 menyatakan bahwa saat HGB habis masa berlakunya maka otomatis HGB itu menjadi bagian dari HPL milik Kemensetnek CQ PPK GBK. Pendapat Anda? Bisa begitu secara otomatis karena orang mengajukan kembali pembaruannya. Dan kemudian juga begini ya, bahwa Seknek ini ya sebagai pemegang HPL itu ya tidak pernah menjalankan diktum-diktum di dalam keputusan HPL itu sendiri. Misal contoh misalnya, ya dia tidak pernah menerima ya pengembalian nih status tanah negara dalam konteks HGB kepada negara, nggak pernah. Kemudian dia kalau seandainya orang diberikan haknya terlebih dahulu, harus ada kompensasi, ada proses ganti rugi, ya kan dikasih. Ini kan ada gedung macam-macam, kemana ini? Nggak ada. Ya kemudian juga yang lain ya bahwa ini masih dalam proses ini. Proses pembaruan seperti itu. Dan kemudian tidak bisa serta-merta pemerintah ya, aparat melakukan pengosongan paksa. Karena di dalam putusan-putusan PK Perdata ini tidak ada diktum memerintahkan mengosongkan paksa. Jadi kalau putusan perdata itu harus konkret ya, kemudian dia harus jelas, limited ya. Tertentu pengosongan, ini nggak ada. Kalau atau mungkin bisa multitafsir Pak? Nggak juga. Karena putusan itu hanya bisa, apalagi perdata ya, nggak boleh multitafsir. Harus jelas, karena pemerintah mengatakan harus dikosongkan. Deadline-nya besok. Dasarnya dari mana? Dia bilang melaksanakan putusan. Yang melaksanakan putusan itu bukan individual dari pihak. Tapi harus ada jurusita pengadilan. Di jurusita pun bisa dibantah. Misalnya besok tadi pengosongan. Saya datang ke lokasi misalnya, nggak bisa Anda, coba baca nih, mana ada nggak putusan pengosongan? Nggak ada. Satu lagi, kemudian pihak yang merasakan dirugikan bisa mengajukan permintaan perlindungan hukum kepada pengadilan berkaitan dengan putusan. Apa jalurnya Pak? PT UN? Jalurnya ke pengadilan negeri. Ini ada putusan. Tidak ada diktum, sedangkan dikatakan saya harus kosongan paksa. Ya, saya minta agar pengadilan memberitakan pelaksanaan putusan ini sesuai dengan amar putusan. Baru bisa dieksekusi ya. Kalau ada perintah itu ya. Pak, kalau ada perintah pengadilan, ini putusannya PK, katanya konkret. Nah, sudah selesai, sudah final. Dan biasanya sebelum eksekusi itu mesti ada pemberitahuan. Ada unmaning juga. Unmaning ya. Ada penetapan juga itu harus dilakukan, nggak bisa serta-merta gitu ya. Jadi kalau seandainya ada pun begitu ya, orang merasa dilindungi ya. Yang Bapak sampaikan negara hukum harusnya begini ya. Harusnya begitu. Hukum acaranya begitu. Ada aturannya. Ya. Ada prosedurnya. Jadi bukan serta-merta. Orang mengusulkan katakanlah rumah-rumah liar aja ya. Ada unmaning, ada perintah pengadilan 1, 2, 3. Ini mana? Penetapan pengadilan. Ada penetapan. Jadi tidak bisa begitu. Ini kan hanya mendasarkan PK langsung. Ini orang kosongkan, masih punya hak. Katakanlah tanahnya dipersoalkan. Bangunannya apa mau dibopong kayak masuk ke dalam ransel? Ini kan sesuatu yang lucu dan buat saya ini ada sebuah bukti ya. Sebuah contoh tindakan sewenang-wenang. Tindakan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, oleh penguasa. Dan itu bahaya ini. Diksi seperti itu yang disampaikan Pak Mahfud. Berulang-ulang Pak Mahfud menyampaikan diksi politik, diksi kekuasaan. Itu nggak benar kalau menurut saya. Harus menahan diri Pak Mahfud. Ya, jadi seperti itu kalau menurut saya. Terkait dengan pembaruan HGB, menurut kuasa hukum dari pengelola GBK, itu yang termaktub adalah frasa atau diksi dapat, bukan harus. Nggak ada dapat di sini. Kalau saya baca misalnya undang-undang Cipta Kerja. Jadi dengan kata lain tidak ada kewajiban buat pemerintah untuk mengabulkan. Kalau frasa dapat itu nggak ada. Tidak ada frasa dapat. Aja. Jadi itu pemahaman dia. Kalau saya bacakan ini ya undang-undang tentang berkaitan dengan pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2001 ya. 2021 ya. 2021. Kemudian juga dikaitkan dengan Undang-Undang 11 tahun 2022 yang menyatakan begini, hak guna bangunan di atas tanah negara dan tanah pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun.
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Dan diperbaharui. Bukan diperpanjang, diperbaharui untuk jangka waktu lama 30 tahun. Jadi menurut Anda seharusnya tidak multitafsir. Nah, Jelas. ini jelas kok peraturan. Jadi kata prasedapat tuh nggak ada. Itu mengarang sudah dari jelas mana gitu. tuh? Ya, saya kira itu mengarang tuh dan baca betul. Makanya kalau menyatakan sesuatu tentang hukum, kita pegang undang-undangnya baru bicara. Ya, bukan kemudian kita ini. Ya, saya kira siapapun di negara yang kita cinta ini dalam bertindak harus menggunakan batu uji yang jelas gitu ya. Testing stone yang jelas kan. Yang paling tinggi kan ideologi kan Pancasila. Kita kembalikan apakah sesuai dengan nilai ideologi atau tidak. Kemudian yang kedua adalah nilai konstitusi. Sesuai atau tidak Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mengacu kepada teori dan asas hukum yang berlaku secara universal, termasuk kemudian paradigma hukum. Kemudian yang keempat, batu ujinya adalah regulasi atau undang-undang yang berlaku, mau sampai level undang-undang, PP, Perpres atau kemudian Kepres misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya tentu batu ujinya adalah putusan pengadilan. Putusan pengadilan tentunya tidak boleh bertentangan dengan batu uji yang di atas tadi itu. Misalnya dalam konteks melaksanakan satu putusan kan harus jelas bagaimana teori melaksanakan putusan tadi itu. Teori putusan jika sifatnya putusan adalah deklaratoris misalnya, hanya mendeklar saja, maka ada tindakan-tindakan eksekutorial yang lain. Ada penetapan, ada unmining, supaya kemudian menjadi jelas. Jadi kalau kita bicara untuk misalnya melakukan sebuah eksekusi tadi itu, melakukan pengosongan tadi itu, maka sandarannya apa? Rujukannya apa? Kalau menggunakan rujukan ideologi, rujukan konstitusi, teori, asas, paradigma hukum yang berlaku universal, kemudian regulasi atau kemudian putusan pengadilan, saya kira belum ada sebuah cantolan yang secara eksplisit bahwa tanggal 29 itu Indobilco harus mengosongkan lahan Gelora Bung Karno HPL 1 milik Sekretariat Negara. Karena belum ada pernyataan yang secara tertulis menyatakan untuk itu. Jadi bahwa memang pemerintah punya kewenangan, misalnya Seknek punya kewenangan, PPK Gelora Bung Karno punya kewenangan, tetapi tidak boleh dilakukan dengan secara sewenang-wenang. Apa sewenang-wenang itu? Melampaui kewenangannya, mencampur adukkan kewenangannya, bertindak di luar kewenangannya, dan lain sebagainya. Jadi kewenangan-kewenangan tadi ada batasannya. Karena negara kita bukan negara yang sewenang-wenang, negara kita adalah negara hukum. Di mana salah satu hukum adalah membatasi kewenangan alat-alat negara tadi itu. Gitu. Bisa nggak disimpulkan bahwa jika ini dipaksakan, maka tindakan pengosongan itu adalah sebuah pelanggaran hukum? Perbuatan melawan hukum, ya, dan pelanggaran hak warga negara. Ya, kalau kita menggunakan konstruksi 1365 KUH Perdata, unsur perbuatan melawan hukum tadi akan terpenuhi. Akan terpenuhi ya. Di mana ada perbuatan, ada melawan hukum, dan melawan hukum itu kan tidak hanya bersifat positivistik ya, tetapi bersifat luas ya, melawan hak orang lain, melawan kewajiban yang bersangkutan, melawan ketentuan peraturan ketertiban dan kesusilaan, kemudian menimbulkan kerugian ya, dan kemudian ada kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Maka potensi perbuatan melawan hukum itu bisa terjadi. Karena apa? Bahwa apa yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Gitu. Ya, Pak Asrun, Anda berpendapat demikian juga? Ya, saya kira ini kalau kita tarik konstruksi ke atas ya, nilai ideal negara kita ya, bahwa ini kalau terjadi besok pemaksaan seperti itu, maka bertentangan dengan 29 ajas, Pak ya? ajas perkemanusiaan yang adil dan beradab. Ini posisinya jelas ya, bahwa ini bukan apa Indobilco itu hadir di sana membangun ya gedung conference hall, kemudian hotel internasional ini, terbaru memberikan kontribusi kepada negara 6 juta US dollar, besar sekali dan ada kontribusi lain. Saya kira tidak benar juga bahwa tidak pernah memberikan uang spesen pun. Baik. Saya kira perlu dikoreksi ya tindakan-tindakan seperti itu, dan kemudian juga Baik, kita batasi soal pengosongan aja ya. Ya, Jadi pengosongan. Anda berdua berkesimpulan bahwa ini adalah perbuatan melawan hukum. ya perbuatan melawan hukum dan perbuatan melanggar konstitusi. Baik, Konstitusi, properti orang kemudian mau dicabut begitu saja. baik. Ya. Tahan dulu ya, kita lanjutkan nanti. Pemirsa, dialog akan dilanjutkan setelah pesan-pesan berikut.